Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 20104111246. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tema prinsip pengukuran risiko. Dengan beranggotakan kelompok 15, yaitu yang pertama, dengan kelompok 15 yang beranggotakan yang pertama, Bagas Alif Maula Albab dengan nomor induk mahasiswa 20104111245. Dan yang kedua dengan Ardiansyah, saya sendiri, dengan nomor induk mahasiswa 20104111246. Yang pertama, latar belakang. Pendefinisian dan pengelompokan risiko dapat dilakukan berdasarkan konsep risiko murni dan risiko spekulasi. Suatu risiko disebut sebagai pure risk atau risiko murni jika suatu ketidakpastian terjadi. Maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Kebalikan risiko murni adalah risiko spekulasi, yaitu ketidakpastian apakah akan terjadi untung atau kerugian. Keputusan perusahaan venture kapitalis dan berbagai macam keputusan investasi adalah contoh situasi yang dihadapkan dengan risiko spekulasi. Selanjutnya yaitu pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Upaya ini dilakukan untuk melihat tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus menentukan prioritasasi risiko yang mana yang paling sesuai. Kondisi pasar yang kompetitif akibat dari makin tingginya kompetitor, keputusan investasi dan keputusan pendanaan harus merupakan keputusan yang efektif dan efisien karena mempunyai konsekuensi biaya tetap. Biaya tetap yang muncul akibat dari keputusan investasi disebut biaya tetap operasi. Sedangkan biaya tetap yang muncul akibat dari keputusan pendanaan disebut biaya tetap pendanaan. Penggunaan biaya tetap yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan tingkat penghasilan disebut leverage. Konsep ini baru mempunyai makna penting jika diaplikasikan pada kemungkinan terjadinya dalam kejadian-kejadian yang jumlah besar atau frekuensi kejadian sangat sering. Jadi chain of loss dinyatakan dalam rasio jumlah kerugian yang terjadi dibandingkan dengan jumlah kerugian yang mungkin dalam jumlah lebih besar dalam satu kelompok. Sebagai contoh, misalkan korban bangunan hancur pada sebuah kota yang dilanda tsunami adalah kemungkinan sebanyak 1.000 bangunan jika pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya dari antar 1.000 bangunan ternyata 20 yang rusak karena tsunami. Maka chain of loss akibat tsunami adalah 2%. Di dalam mengkalkulasi chain of loss biasanya digunakan perhitungan yang berbeda dengan penyebab kerugian yang berbeda. Digunakan menggambarkan keadaan khusus yang menyebabkan kerugian. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai contoh salah satu peril yang menyebabkan kerugian pada automobil adalah tabrakan. Kadang-kadang terdapat kondisi yang meningkatkan chain of loss dari peril tertentu atau kecenderungan membuat kerugian semakin parah ketika terjadi peril. Contohnya adalah kondisi yang disebut sebagai hazard yang dapat dikelompokkan dengan 3 cara. Yang pertama ada physical hazard. Physical hazard adalah suatu kondisi yang bersumber dari karakter material suatu objek. Contohnya peril tabrakan sebagai penyebab kerugian atas sebuah mobil. Jalan licin karena hujan adalah hazard sementara tabrakan yang terjadi adalah peril. Terjadinya kerugian atau chain of loss tabrakan mungkin lebih tinggi selama musim hujan dibandingkan musim lain sepanjang 1 tahun karena lebih banyak tabrakan saat kondisi jalanan licin akibat terguyur hujan. Hazard ada yang mungkin dan ada yang tidak mungkin dikendalikan oleh manusia. Yang kedua ada moral hazard. Pada dasarnya yang dimaksud dengan moral hazard adalah sikap mental ceroboh atau sikap tidak hati-hati seseorang. Kadang-kadang terdapat hazard alam bahwa sadar seseorang akan kerugian. Orang bersangkutan tidak sadar sepenuhnya dengan hasratnya yang membawa celaka. Kadang-kadang keadaan membuat seseorang tidak peduli dengan kemungkinan kerugian, sehingga membuat orang tersebut menjadi kurang hati-hati.
Pada intinya, asumsi perusahaan bahwa pemerintah memberi ganti rugi penuh atas bangunannya yang ditimpa gempa bumi membuat cara pandangnya tidak peduli dengan kemungkinan kerugian yang mengancamnya. Karena itu, mengambil keputusan yang tidak bijaksana alias ceroboh. Sebagai contoh, seorang manajer yang membeli polis asuransi kebakaran untuk pabriknya yang tidak menguntungkan. Peralatannya juga sudah ketinggalan zaman, terasa atau tergoda untuk menjual pabriknya kepada perusahaan asuransi dengan membakar pabriknya. Moral hazard dapat juga digambarkan sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena adanya asuransi mengganti kerugian. Sebagai contoh, kecenderungan seseorang tidak menjaga kesehatannya karena biaya pengobatannya ditanggung asuransi. Contoh lain, moral hazard adalah kecelakaan dan jatuh sakit yang disengaja, terutama jika manajer perusahaan menyediakan penggantian pendapatan yang besar kepada pegawainya selama si pegawai tidak dapat bekerja. Dan yang ketiga, derajat risiko atau degree of risk. Besarnya risiko objektif yang timbul dalam satu situasi yang biasa juga disebut sebagai derajat atau kadar risiko degree of risk adalah variasi relatif antara kerugian aktual dengan kerugian yang diharapkan. Lebih jelasnya, kadar risiko adalah kisaran penyimpangan dari kerugian rata-rata kerugian yang diharapkan, yang ditafsir menggunakan kemungkinan kerugian atau certainty of loss. Selanjutnya yaitu pengukuran risiko kredit. Risiko kredit diukur dengan pengukur risiko inherent, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. Pengukuran risiko inherent kredit dilakukan dengan menentukan potensi kerugian akibat risiko kredit, yaitu mengukur seberapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses kredit. Selanjutnya menetapkan dampak yang dapat ditimbulkan apabila potensi risiko tersebut menjadi kenyataan. Sebagai contoh, risiko kredit akan besar apabila banyak menyalurkan kredit pada daerah yang bank belum mengenal karakteristik daerah pemasaran daerah tersebut. Risiko kredit diukur dengan menggunakan parameter UL yang merupakan penyimpangan dari EL. Artinya potensi perkiraan EL meleset dari perkiraan semula. Sebagai contoh, apabila semula diperkirakan bahwa kemungkinan jumlah kredit dalam kategori bermasalah adalah 1% dengan jumlah kerugian apabila terjadi masalah rata-rata sebesar 50% dan bagi debit, maka EL adalah 1% dikalikan 50% atau sama dengan 0,5%. Resiko kredit adalah apabila ternyata jumlah kredit bermasalah meleset menjadi 2% dan LGD juga meleset dari perkiraan semula, yaitu lebih besar dari 50% sesuai dengan ketentuan Basel. Bank wajib memiliki minimal 8 peringkat risiko rating kredit yang terdiri dari minimal 7 peringkat debitur untuk debitur non-default dan 1 peringkat rating bagi debitur yang default. Bank sendiri harus menetapkan kriteria suatu kredit yang dinyatakan secara default. Yang selanjutnya adalah pengukuran risiko pasar trading book. Untuk mengukur besar risiko pasar trading book perlu ditetapkan terlebih dahulu. Yang pertama, nilai pasar dari posisi portofolio trading. Yang kedua, sensitivitas dari nilai pasar portofolio trading terhadap perubahan faktor pasar. Yang ketiga, volatilitas dari nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pasar dari portofolio trading. Yang A, komponen risiko pasar. Secara umum, komponen risiko pasar terdiri dari yang pertama, yaitu risiko spesifik atau specific risk. Adalah risiko perubahan nilai pasar sekuritas akibat faktor risiko kredit penerbit atau issuer sekuritas. Contoh, harga sekuritas turun akibat dari memburuknya kinerja penerbit surat berharga seperti penurunan rating. Dampak penurunan harga hanya terjadi pada sekuritas yang diterima issuer tersebut dan tidak memberikan dampak pada harga sekuritas secara umum. Yang kedua, risiko pasar secara umum atau general market risk adalah risiko terjadinya potensi kerugian secara umum akibat perubahan variabel pasar. Faktor pasar yang menyebabkan harga pasar sekuritas turun, misalnya tingkat bunga atau yield pada kelompok jenis instrumen tertentu. Yang selanjutnya yaitu yang B, valuasi nilai pasar dari posisi trading. Untuk memastikan bahwa bank sudah melakukan valuasi secara konsisten,
Bank menggunakan data harga pasar untuk melakukan proses valuasi setiap instrumen yang dianggap reliable dan tepat waktu. Apabila data harga pasar suatu instrumen tidak tersedia, maka bank dapat menggunakan suatu model yang dapat mencerminkan harga pasar instrumen tersebut. Dan selanjutnya yang C, sensitivitas dari posisi trading book. Sensitivitas dari posisi trading book adalah perubahan harga pasar dari posisi trading book akibat perubahan suatu satuan perubahan faktor pasar. Faktor pasar dari posisi valuta asing adalah nilai tukar yang berlaku di pasar. Faktor pasar dari posisi obligasi adalah suku bunga pasar. Untuk posisi obligasi, penurunan harga obligasi akibat penurunan suku bunga tidak dapat dihitung secara langsung seperti di atas, melainkan dengan menggunakan modified duration. Yang D, volatilitas faktor pasar. Volatilitas faktor pasar merupakan ukuran perubahan faktor pasar pada satu periode tertentu dengan tingkat keyakinan atau confidence level tertentu. Pengukuran volatilitas faktor pasar dilakukan atas dasar distribusi statistik menggunakan data pasar pada umumnya merupakan data harian. Kemudian menetapkan tingkat volatilitas dengan confidence level tertentu. Yang selanjutnya yang E, value at risk. VAR. VAR merupakan suatu angka atau jumlah yang menggambarkan perkiraan besarnya kerugian portofolio bank akibat penurunan harga pasar karena perubahan faktor pasar pada periode waktu tertentu dan dengan tingkat confidence level atau probability tertentu. Nilai VAR diperoleh dengan mengalihkan posisi portofolio dengan sensitivitas dan volatilitas faktor pasar yang relevan. VAR dapat dinyatakan dalam nilai absolut atau persentase dari nilai pasar. Selanjutnya yaitu pengukuran resiko pasar banking book. Yang A, pengukuran resiko pasar banking book. Salah satu pendekatan untuk mengukur resiko suku bunga pada banking book adalah repricing gap. Repricing gap merupakan metode dasar dan sederhananya untuk menghitung perubahan pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Yang B, repricing gap. Repricing gap adalah selisih antara jumlah RSA dan RSL yang jatuh tempo atau bunga dapat berubah atau reprice dalam periode tertentu. Dalam rumus, repricing gap sama dengan RSA dikurangi RSL. Gap yang dihasilkan dari perhitungan dari di atas apabila dikalikan dengan perubahan suku bunga yang diasumsikan menghasilkan nilai estimasi perubahan pendapatan suku bunga bersih NII. Dampak dari resiko suku bunga terhadap aktivitas banking book diukur dari penurunan pendapatan suku bunga bersih NII. Yang C, duration gap. Pada unsur neraca dan dapat dihitung satu atribut yang disebut dengan modified duration. Sebagai contoh, apabila posisi KPR mempunyai MD sama dengan 5%, apabila bunga pasar naik 1%, nilai pasar dari KPR akan turun kurang lebih sebesar 5%. Dengan demikian, apabila suku bunga pasar naik 1%, maka nilai pasar KPR akan turun 5%. Atau Rp 5 miliar sehingga nilai pasar KPR menjadi Rp 95 miliar. Yang selanjutnya yaitu pengukuran resiko likuiditas. Metode pengukuran resiko likuiditas dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama ada pengukuran berdasarkan ukuran nominal stock based dan yang kedua pengukuran berdasarkan arus kas atau fluid based. Yang A, pengukuran berdasarkan ukuran nominal atau stock based. Metode pengukuran stock based menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas. Yang antara lain, yang pertama, aset likuiditas primer dan aset likuiditas sekunder dibagi total aset. Rasio ini mengukur besar aset likuid dibandingkan dengan total aset bank. Aset likuid primer adalah aset sangat likuid yang terdiri dari kas, surat berharga Bank Indonesia, obligasi pemerintah jangka pendek, dan likuid. Aset likuid sekunder adalah aset yang kurang likuid seperti obligasi pemerintah kategori AFS jangka panjang 1-5 tahun dan likuid atau kategori HTM jangka pendek di bawah 1 tahun dan obligasi pemerintah kategori trading dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun dengan haircut 25%. Dan yang kedua, aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan jangka pendek.
Rasio ini mengukur jumlah aset likuid dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Rasio di atas 100% dinilai memadai. Pendanaan jangka pendek adalah DP jangka waktu di bawah 1 tahun, giro, dan tabungan. Dan yang ketiga, aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau dibagi pendanaan non-inti. Pendanaan non-inti adalah pendanaan yang dinilai tidak stabil seperti dana relatif besar di atas 2 miliar, transaksi antar bank, dan pinjaman dari bank lain. Dan selanjutnya yang nomor 4, aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan jangka pendek. Pendanaan non-inti jangka pendek adalah yang mempunyai jangka waktu di bawah 1 tahun. Dan yang kelima, pendanaan non-inti dibagi total pendanaan. Total pendanaan adalah seluruh dana pihak ketiga dan pinjaman dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah pendanaan non-inti dikurangi aset likuid dibagi total aset produktif dikurangi aset likuid. Digunakan untuk menilai ketergantungan bank dari dana non-inti. Dan yang B, metode flow based. Pengukuran risiko likuid tidak berdasarkan pada neraca bank pada tanggal tertentu menurut maturity profile pos-pos on dan off balance sheet ditambah dengan perkiraan arus kas akibat adanya berbagai rencana kegiatan usaha berdasarkan proyeksi dari unit bisnis. Dalam analisis gap di likuiditas, gap yang dimaksud adalah selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Liquidity gap positif berarti jumlah aset lebih besar dari kewajiban pada periode maturity tersebut. Liquidity gap negatif berarti kewajiban lebih besar dari aset pada periode maturity tersebut. Gap kumulatif adalah akumulasi nilai gap pada periode tersebut dan periode sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu adalah pengukuran resiko operasional. Resiko operasional diukur berdasarkan 2 faktor, yaitu resiko yang melekat pada suatu aktivitas inherent risk dan sistem pengendalian risiko atau risk control system. Yang pertama, inherent risk. Penilaian terhadap risiko inherent didasari pada pengamatan terhadap kejadian risiko operasional, terutama frekuensi dan dampak dari kejadian tersebut. Frekuensi adalah seberapa sering suatu kejadian risiko operasional terjadi di masa lalu, dan estimasi tren frekuensi di masa depan. Pelaksanaan sistem pengendalian risiko yang memadai akan mempengaruhi tingkat risiko yang melekat sehingga akan diperoleh nilai risiko residual yang minimal. Yang selanjutnya yang B, kualitas kontrol. Based to Accord menegaskan bahwa prinsip dasar pelaksanaan manajemen risiko operasional selain pelaksanaan proses manajemen risiko juga mencakup menetapkan strategi yang jelas dan terdokumentasi. Almost certain pengawasan aktif oleh direksi dan komisaris implementasi budaya risiko operasional yang terinternalisasi di organisasi dan penerapan sistem pengendalian internal. Misalnya terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta proses eskalasi permasalahan internal yang efektif, sistem pelaporan dan perencanaan kontingensi. Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan risiko operasional terhadap setiap produk, aktivitas, proses, dan sistem yang digunakan bank. Dan selanjutnya yang C, residual risk, heat map. Besar risiko inherent akan berkurang dengan adanya kontrol existing pada bank. Selanjutnya, bank dapat membuat peta risiko atau heat map baik sebelum maupun sesudah adanya kontrol existing, misalnya sebagai berikut. Sebelum memperhitungkan kontrol, risiko operasional ada pada frekuensi skala 4 dan impact skala 5. Setelah memperhitungkan kontrol existing, maka skala risiko operasional membaik menjadi frekuensi skala 3 dan impact skala 4. Karena posisi risiko masih berada pada daerah merah atau garis vertikal. Bank masih perlu meningkatkan kualitas kontrol untuk risiko operasional sampai posisi risiko dapat diterima oleh bank.
Jadi kesimpulannya untuk materi ini yaitu pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Risiko di sini ada beberapa macam antara lain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko pemasaran. Risiko kredit diukur dengan mengukur risiko inherent, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. Kemudian alat untuk mengukur risiko kredit adalah rating scoring. Rating scoring. Risiko pasar memiliki dua komponen umum, antara lain ialah risiko spesifik dan risiko pasar secara umum. NII dapat berubah karena pada neraca terdapat komponen aktiva yang sensitif terhadap perubahan suku bunga pasar dan terdapat komponen pasifa yang sensitif terhadap perubahan suku bunga pasar. Terima kasih. Sekian, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.